Setiap hari jutaan lansia di Indonesia berusaha mencapai 10.000 langkah percaya. Itu kunci jantung sehat dan umur panjang. Tapi tahukah Bapak Ibu, penelitian terbaru justru mengungkap fakta mengejutkan bahwa 10.000 langkah itu hanya melatih sebagian kecil fungsi jantung. Artinya meski sudah berjalan jauh di sekitar rumah atau kampung, risiko tekanan darah naik dan serangan jantung tetap mengintai. Kabar baiknya ada 6 cara sederhana lain terbukti jauh lebih efektif bisa dilakukan di rumah tanpa alat mahal. Dan hasilnya membuat jantung lansia lebih kuat serta tidur lebih nyenyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 25 tahun, saya mendampingi pasien jantung dari yang masih muda sampai usia lanjut. Saya menyaksikan betapa banyak lansia yang rajin berjalan kaki setiap pagi, tetapi tetap terkena serangan jantung atau cepat lelah ketika beraktivitas. Hal ini membuat saya terus mencari jawaban, dan akhirnya saya menemukan bahwa kunci kesehatan jantung bukan hanya soal seberapa jauh kita berjalan, melainkan bagaimana kita merawat jantung dengan strategi yang lebih cerdas. Coba Bapak Ibu, tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali bangun tidur dengan tubuh segar tanpa perlu secangkir kopi? Atau kapan terakhir kali bisa naik tangga tanpa berhenti di tengah jalan karena napas terasa sesak? Jika sudah lama tidak merasakannya, berarti tubuh sedang memberi sinyal. Inilah saat yang tepat untuk memulai langkah baru. Karena 6 cara yang akan saya bagikan ini dirancang khusus untuk mendukung kesehatan lansia agar tetap kuat, aktif, dan bahagia di usia emas. Bapak Ibu, banyak orang mengira bahwa tidur hanyalah waktu untuk beristirahat. Padahal tidur adalah salah satu obat gratis yang paling ampuh untuk menjaga jantung tetap sehat. Sayangnya sebagian besar lansia terbiasa tidur larut malam, entah karena menonton televisi sampai lewat tengah malam menunggu anak pulang, atau sekadar tidak bisa terlelap. Padahal tidur yang cukup dan teratur jauh lebih berpengaruh bagi kesehatan jantung dibanding menambah 1 jam olahraga. Saya teringat pada seorang pasien saya, Ibu Sulastri, 64 tahun, pensiunan guru dari Semarang. Beliau sering mengeluh pusing di pagi hari, tensinya naik turun, dan meski rajin jalan pagi, tubuhnya tetap terasa lemah. Setelah saya teliti lebih dalam, ternyata kebiasaan tidur beliau yang menjadi masalah. Hampir setiap malam, Ibu Sulastri baru memejamkan mata di atas jam 11. Saya sarankan beliau mencoba tidur lebih awal sekitar jam 9 malam dan menjaga agar waktu tidurnya konsisten setiap hari. Hanya dalam 4 minggu hasilnya luar biasa, tekanan darahnya stabil, rasa pusing hilang, dan tubuhnya lebih segar saat bangun pagi. Mengapa tidur lebih awal begitu penting? Saat tidur nyenyak, jantung mendapat kesempatan untuk beristirahat. Tekanan darah menurun secara alami, hormon kortisol yang memicu stres juga ikut menurun. Bagi lansia ini berarti pembuluh darah tidak terus-menerus tegang, sehingga risiko serangan jantung di malam atau pagi hari berkurang drastis. Penelitian di National Sleep Foundation bahkan menyebutkan bahwa tidur 7-8 jam setiap malam mampu menurunkan risiko penyakit jantung hingga 35%. Yang sering terabaikan tidur juga sangat berhubungan dengan daya ingat dan suasana hati. Lansia yang tidur cukup terbukti lebih jarang mengalami pelupa, lebih ceria, dan memiliki semangat lebih tinggi dalam beraktivitas. Ibu Sulastri sendiri bercerita bahwa setelah tidurnya teratur, beliau kembali bisa menemani cucu belajar tanpa cepat lelah. Sekarang saya ingin bertanya, biasanya Bapak Ibu tidur jam berapa? Apakah masih sering melewati jam 10 malam? Jika iya, coba beri tubuh kesempatan untuk beristirahat lebih awal malam ini. Percayalah, satu perubahan kecil ini bisa menjadi langkah besar untuk kesehatan lansia. Tidur bukan sekadar menutup mata, tapi cara tubuh memperbaiki diri dari dalam. Dengan tidur yang cukup dan konsisten, jantung mendapat kesempatan untuk bekerja dengan ritme yang lebih seimbang, otak pun lebih segar, dan tubuh siap menghadapi hari dengan energi baru. Inilah fondasi sederhana, namun sering diabaikan dalam menjaga kesehatan lansia. Bapak Ibu, siapa yang menyangka hanya duduk tenang selama 5 menit bisa memberi manfaat lebih besar bagi jantung dibanding obat mahal. Banyak orang menganggap meditasi itu rumit, harus dengan musik khusus atau posisi tertentu. Padahal yang saya maksud sangat sederhana, cukup duduk dengan nyaman, pejamkan mata, dan mengingat 3 hal yang bisa Bapak Ibu syukuri hari ini. Saya punya seorang pasien, Pak Hashim, 66 tahun, pensiunan pegawai negeri di Surabaya.
Beliau datang dengan keluhan tekanan darahnya sulit terkontrol meski sudah minum obat secara rutin. Setiap kali ada masalah kecil di rumah, emosinya mudah terpancing. Saya sarankan beliau mencoba meditasi syukur 5 menit setiap pagi dan malam. Awalnya beliau menolak, katanya meditasi itu bukan untuk orang sepertinya. Tetapi setelah saya jelaskan bahwa ini bukan ritual rumit, hanya cara sederhana untuk menenangkan pikiran, beliau akhirnya mau mencoba. Hasilnya benar-benar mengejutkan. Dalam 1 bulan tekanan darahnya turun perlahan hingga akhirnya stabil. Yang lebih penting, istrinya bercerita bahwa suaminya sekarang lebih sabar, lebih jarang marah, bahkan tidurnya lebih nyenyak. Inilah bukti bahwa pikiran dan jantung tidak bisa dipisahkan. Secara medis, saat seseorang fokus pada rasa syukur, tubuh mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang menurunkan ketegangan pembuluh darah. Detak jantung menjadi lebih teratur, variabilitas detak jantung meningkat, artinya jantung lebih adaptif menghadapi stres. Inilah salah satu indikator kesehatan jantung yang sangat penting, terutama untuk kesehatan lansia. Ada penelitian menarik dari University of California yang menemukan bahwa orang lanjut usia yang rutin melakukan latihan syukur memiliki risiko lebih rendah terhadap hipertensi dan depresi. Dengan kata lain, 5 menit duduk tenang bisa bekerja seperti perisai ganda yang melindungi jantung sekaligus menjaga jiwa tetap tenang. Coba Bapak Ibu bayangkan, setiap pagi bangun tidur alih-alih langsung memikirkan tagihan listrik atau rasa pegal di lutut. Bapak Ibu memulai hari dengan mengingat 3 hal sederhana untuk disyukuri. Misalnya udara segar pagi ini, suara burung yang berkicau, atau kesempatan masih bisa sarapan bersama keluarga. Pikiran menjadi lebih ringan dan tubuh merespons dengan cara yang lebih sehat. Sekarang saya ingin bertanya, apa 3 hal yang Bapak Ibu syukuri hari ini? Tulis di komentar, karena rasa syukur yang dibagikan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Ingat, kesehatan lansia bukan hanya soal apa yang kita makan atau berapa langkah kita tempuh, tetapi juga apa yang kita simpan di dalam hati. Dengan 5 menit meditasi syukur, Bapak Ibu sedang memberi hadiah besar bagi jantung sekaligus ketenangan jiwa. Bapak Ibu, selama ini kita sering menghindari air dingin. Banyak lansia yang berkata, jangan mandi air dingin, nanti masuk angin. Padahal justru di balik rasa dingin itulah tersimpan manfaat besar untuk jantung dan pembuluh darah. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Darmin, 70 tahun, pensiunan pegawai kereta api di Yogyakarta. Beliau datang dengan tekanan darah 199/95, sering pusing dan cepat lelah, meski tidak banyak aktivitas. Obat sudah diminum, jalan pagi pun rajin dilakukan, tetapi tensinya tetap sulit turun. Saya kemudian menyarankan sebuah langkah sederhana, siram kaki dengan air dingin. Setiap kali mandi dimulai dari telapak kaki naik ke betis, lalu ke paha masing-masing sekitar 30 detik. Awalnya Pak Darmin tertawa, katanya ini seperti main-main. Tetapi karena tidak memerlukan biaya, beliau mau mencoba. 2 bulan kemudian hasilnya membuat beliau terkejut. Tekanan darahnya turun menjadi 130/85, pusing berkurang, dan tubuh terasa lebih segar setiap pagi. Bahkan beliau mengatakan, setelah kebiasaan itu tidur malamnya lebih nyenyak dan jarang terbangun. Mengapa bisa begitu? Secara medis, saat tubuh terkena air dingin, pembuluh darah akan mengerut sebentar, vasokonstriksi, kemudian kembali melebar saat tubuh menghangat lagi, vasodilatasi. Proses ini mirip dengan senam untuk pembuluh darah. Jika dilakukan secara konsisten, pembuluh darah menjadi lebih elastis, tidak kaku, sehingga aliran darah ke jantung tetap lancar. Inilah salah satu rahasia kesehatan lansia yang sering dilupakan. Bukti nyatanya bisa kita lihat di negara lain. Di Jepang, kebiasaan berendam di air dingin setelah sauna membuat angka serangan jantung lebih rendah dibanding negara lain. Di Finlandia, orang-orang bahkan berani berendam di danau es, dan data medis menunjukkan mereka memiliki tingkat kesehatan jantung yang lebih baik. Kita di Indonesia tidak perlu ekstrim seperti itu. Cukup dengan siram kaki dan betis menggunakan air keran yang dingin setiap hari, manfaatnya sudah terasa. Ada bonus menarik dari kebiasaan ini. Banyak pasien saya mengatakan setelah rutin mandi dengan air dingin, mereka lebih jarang masuk angin, tubuh terasa lebih segar, dan pikiran pun lebih ringan. Jadi manfaatnya tidak hanya untuk jantung, tetapi juga untuk daya tahan tubuh secara keseluruhan. Bapak Ibu pernahkah mencoba mandi atau sekadar membasuh kaki dengan air dingin? Bagaimana rasanya di tubuh? Tulis pengalaman Bapak Ibu di komentar, karena bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Ingatlah, menjaga kesehatan lansia tidak selalu harus dengan cara sulit. Kadang kunci ada pada hal-hal sederhana yang kita anggap sepele. Dengan air dingin, jantung belajar untuk tetap lentur dan tubuh mendapat kekuatan baru setiap hari.
Bapak Ibu yang saya hormati, siapa sangka mengatur jam makan bisa lebih kuat efeknya bagi jantung dibanding obat penurun kolesterol yang harganya mahal. Banyak lansia mengira bahwa menjaga kesehatan jantung berarti harus pantang makanan kesukaan. Padahal kuncinya bukan hanya pada jenis makanan, tetapi juga pada kapan kita makan. Mari saya ceritakan kisah Ibu Hartati, 62 tahun, seorang pedagang sayur di pasar tradisional. Beliau datang dengan kolesterol 250, sering merasa dadanya berat dan cepat lelah ketika berjalan membawa dagangan. Beliau sudah berusaha mengurangi gorengan dan daging berlemak, tetapi angka kolesterol tetap tinggi. Saya sarankan beliau mencoba pola puasa intermiten ringan. Waktu makan dibatasi dalam 10 jam, misalnya mulai pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Di luar jam itu, beliau hanya minum air putih, teh tawar, atau kopi hitam tanpa gula. Awalnya sulit. Beliau bercerita jam 8 malam masih ingin ngemil, tetapi setelah 1 minggu tubuhnya mulai terbiasa. Setelah 3 bulan, hasil pemeriksaan kolesterol menunjukkan penurunan signifikan dari 250 turun menjadi 190, dan beliau merasa lebih ringan ketika berjalan. Bahkan pelanggan di pasar pun mengatakan wajahnya tampak lebih segar. Mengapa cara sederhana ini begitu efektif? Saat tubuh tidak terus-menerus mencerna makanan pembuluh darah, mendapat kesempatan untuk istirahat dan membersihkan plak yang menempel. Gula darah lebih stabil, kadar insulin terkendali, dan metabolisme bekerja lebih efisien. Inilah yang membuat risiko serangan jantung dan stroke menurun. Penelitian dari European Heart Journal tahun 2022 mencatat bahwa orang lanjut usia yang menerapkan pola makan terbatas waktu mengalami penurunan 30% risiko penyakit kardiovaskular dibanding yang makan tanpa batas waktu. Puasa intermiten bukan hanya kebiasaan sehat, tetapi juga terbukti secara ilmiah mendukung kesehatan lansia. Twist menariknya, selain menurunkan kolesterol dan menjaga jantung, banyak pasien saya melaporkan berat badan mereka ikut turun tanpa harus menjalani diet ekstrem. Bahkan ada yang mengatakan tidur malam menjadi lebih nyenyak karena pencernaan tidak dipaksa bekerja keras hingga larut malam. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu pernah mencoba puasa ringan seperti ini? Atau mungkin sudah terbiasa dengan puasa Senin Kamis? Prinsipnya mirip, hanya saja lebih fleksibel dan tetap bisa menyesuaikan dengan rutinitas sehari-hari. Tulis pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar karena kisah nyata seringkali lebih berharga daripada teori. Ingatlah, kesehatan lansia tidak selalu ditentukan oleh seberapa keras kita berolahraga, tetapi juga bagaimana kita memberi waktu bagi tubuh untuk beristirahat dari proses makan. Dengan mengatur jam makan, kita sedang memberi kesempatan jantung untuk bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Bapak Ibu, pernahkah merasakan jantung tiba-tiba berdebar kencang tanpa sebab? Banyak lansia langsung panik, takut terkena serangan jantung. Padahal seringkali penyebabnya bukan kerusakan jantung, melainkan saraf yang tegang akibat stres. Ada satu teknik sederhana yang bisa membantu napas 4-7-8. Izinkan saya berbagi kisah Pak Surya, 65 tahun, pensiunan pegawai bank dari Solo. Beliau datang ke klinik dengan keluhan jantung sering berdebar saat malam sampai-sampai terbangun berkeringat dingin. Setelah diperiksa hasil EKG normal, tekanan darah pun tidak terlalu tinggi. Saya tahu masalahnya ada pada stres dan sistem saraf yang tidak seimbang. Saya ajarkan teknik napas 4-7-8, tarik napas lewat hidung selama 4 detik, tahan 7 detik, lalu buang perlahan lewat mulut selama 8 detik sambil mengeluarkan suara fu. Awalnya Pak Surya merasa aneh, tetapi beliau mencoba 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam sebelum tidur. 2 minggu kemudian beliau kembali dan berkata, "Dok, ajaib sekali, jantung saya terasa lebih kalem. Tidur saya pun nyenyak tanpa lagi terbangun." Bahkan istrinya menambahkan bahwa suaminya kini lebih tenang, tidak mudah tersulut emosi. Mengapa teknik sederhana ini begitu kuat? Saat kita menarik napas dalam-dalam dan mengatur ritme tubuh, mengaktifkan saraf parasimpatik yang berfungsi menenangkan. Pembuluh darah menjadi lebih rileks, detak jantung lebih teratur, dan aliran oksigen ke otak meningkat. Sebuah studi dari Harvard Medical School tahun 2023 menunjukkan bahwa latihan pernapasan dalam seperti ini bisa menurunkan tekanan darah hingga 10 poin dan mengurangi gejala kecemasan pada lansia. Twist menariknya, selain membuat jantung tenang, teknik napas ini juga memperbaiki kualitas tidur. Banyak pasien lansia yang tadinya sering terbangun 3-4 kali di malam hari setelah rutin latihan napas 4-7-8 hanya bangun sekali atau bahkan tidur pulas sampai pagi. Mari kita coba bersama sekarang.
Tarik napas pelan lewat hidung, hitung sampai 4. Tahan sebentar, hitung 7 detik. Lalu buang perlahan lewat mulut, hitung sampai 8. Rasakan bagaimana tubuh mulai lebih rileks. Bapak Ibu, apakah pernah mencoba latihan napas seperti ini sebelumnya? Tulis di komentar pengalaman Bapak Ibu. Bisa jadi pengalaman sederhana ini akan menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang menenangkan jantungnya. Ingatlah, kesehatan lansia bukan hanya tentang obat atau olahraga, tetapi juga bagaimana kita memberi ruang tenang bagi tubuh dan pikiran. Dengan napas 4-7-8, jantung belajar untuk berdetak dengan ritme yang lebih damai, memberi kita energi baru untuk menjalani hari-hari penuh berkah. Bapak Ibu, siapa yang mengira bahwa hanya dengan meremas bola tenis bisa menurunkan tekanan darah lebih cepat daripada jalan kaki setiap pagi? Banyak orang lanjut usia mengeluh tidak bisa berolahraga karena lutut sakit, pinggang nyeri, atau tenaga tidak lagi kuat. Padahal ada latihan sederhana yang bisa dilakukan sambil duduk di kursi kontraksi isometrik, atau lebih dikenal dengan latihan remas bola tenis. Saya teringat seorang pasien Ibu Mariam, 67 tahun, dari Makassar. Beliau memiliki masalah lutut sehingga tidak sanggup jalan jauh, tetapi tekanan darahnya mencapai 170/100. Beliau khawatir harus terus menambah dosis obat. Saya sarankan untuk memulai latihan remas bola tenis 3 kali sehari. Caranya mudah, pegang bola tenis atau botol plastik kecil, remas sekuat mungkin selama 2 menit lalu istirahat 1 menit. Ulangi 3 kali. Bisa dilakukan sambil menonton televisi atau sambil berbincang dengan keluarga. Awalnya beliau tidak percaya, "Dok, masa cuma remas bola bisa turunkan tekanan darah?" Tetapi beliau tetap mencoba. 6 minggu kemudian tekanan darahnya turun menjadi 150/185 tanpa penambahan obat. Beliau merasa lebih bertenaga, tidur lebih nyenyak, dan bahkan mulai berani ikut arisan bersama teman lagi. Mengapa latihan sederhana ini begitu ampuh? Saat otot tangan berkontraksi kuat, tanpa bergerak pembuluh darah tertekan sebentar. Lalu ketika dilepaskan, aliran darah kembali deras seperti pompa tambahan bagi jantung. Latihan ini melatih pembuluh darah menjadi lebih lentur dan menurunkan resistensi perifer, sehingga tekanan darah menurun secara alami. Penelitian di Jepang membuktikan bahwa latihan isometrik bisa menurunkan tekanan darah hingga 15 poin setelah 6 minggu rutin dilakukan. Bahkan American Heart Association sejak 2023 sudah merekomendasikan latihan ini sebagai terapi non-obat untuk hipertensi pada lansia. Yang lebih menarik, efeknya bertahan hingga 24 jam setelah latihan. Jadi meskipun hanya beberapa menit, manfaatnya terasa sepanjang hari. Yang sering membuat pasien saya heran adalah latihan ini bukan hanya menurunkan tekanan darah, tetapi juga membuat tubuh terasa lebih segar. Banyak yang mengatakan jantung mereka lebih ringan, napas lebih stabil, bahkan semangat hidup kembali tumbuh. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu mencoba. Ambil benda apa saja yang bisa digenggam kuat, bisa bola tenis, botol plastik, atau hand grip sederhana. Remas dengan sekuat tenaga selama 2 menit lalu lepaskan. Rasakan bagaimana aliran darah terasa hangat di tangan. Itu tanda pembuluh darah sedang dilatih menjadi lebih sehat. Apakah Bapak Ibu pernah mencoba latihan seperti ini sebelumnya? Jika belum, mulailah dengan perlahan. Tidak perlu memaksakan diri, cukup 3 kali sehari, setiap kali hanya beberapa menit. Ingatlah, kesehatan lansia bukan selalu tentang olahraga berat atau pergi ke gym. Kadang kunci ada pada gerakan sederhana yang bisa dilakukan tanpa biaya, tetapi hasilnya nyata. Dengan remasan bola tenis, Bapak Ibu sedang memberikan hadiah besar bagi jantung, membuatnya lebih kuat, lebih stabil, dan siap mendampingi di usia penuh berkah. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara menerapkan 6 langkah ini tanpa bingung? Jangan khawatir, saya sudah merangkumnya menjadi jadwal sederhana yang bisa Bapak Ibu ikuti setiap hari, hanya butuh sekitar 20 menit. Pagi hari setelah bangun tidur, sebelum memikirkan hal lain, duduklah sebentar di tepi kasur. Lakukan teknik napas 4-7-8 3 kali. Rasakan udara masuk perlahan, tahan sejenak, lalu keluarkan dengan tenang. Setelah itu lanjutkan dengan meditasi syukur 5 menit. Ingat 3 hal sederhana yang patut disyukuri hari ini: bisa bangun pagi, masih mendengar suara azan, atau sekadar bisa menikmati udara segar. Kombinasi napas dan rasa syukur ini akan menenangkan pikiran sekaligus menyiapkan jantung untuk beraktivitas. Menjelang siang saat sedang beristirahat atau menonton televisi, ambil bola tenis atau botol plastik kecil. Remas sekuat mungkin selama 2 menit lalu istirahat sebentar, ulangi 3 kali. Latihan singkat ini bekerja layaknya pompa tambahan bagi jantung, menjaga tekanan darah lebih stabil sepanjang hari.
Untuk pola makan, tetapkan jam pertama makan sekitar pukul 8 pagi dan akhiri pukul 6 sore. Di luar jam itu cukup minum air putih teh tawar atau kopi hitam tanpa gula. Dengan cara ini, tubuh mendapat waktu istirahat dari pencernaan, metabolisme bekerja lebih efisien, dan pembuluh darah menjadi lebih bersih. Sore atau malam hari sebelum tidur siram kaki dengan air dingin. Mulai dari telapak kaki naik ke betis lalu paha. Tidak perlu lama, cukup 30 detik. Setelah itu biasakan tidur lebih awal sekitar jam 9 atau paling lambat jam 10 malam. Dengan tidur cukup jantung mendapatkan waktu untuk benar-benar beristirahat. Bila rangkaian ini dijalankan dengan sabar dan konsisten, manfaatnya akan terasa nyata. Jantung berdetak lebih teratur, tekanan darah lebih stabil, tidur nyenyak, tenaga kembali, dan yang terpenting kualitas hidup meningkat. Inilah cara sederhana tetapi ampuh untuk menjaga kesehatan lansia tanpa harus bergantung sepenuhnya pada obat-obatan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah membongkar 6 cara sederhana namun sangat ampuh untuk menjaga jantung tetap kuat dan sehat di usia lanjut. Mulai dari tidur lebih awal dan konsisten, meditasi syukur 5 menit, terapi air dingin, puasa intermiten ringan, teknik napas 4-7-8, hingga latihan isometrik dengan remasan bola tenis. 6 langkah ini bukan teori kosong. Saya sendiri sudah melihat banyak lansia berubah total setelah melakukannya dengan konsisten. Ada yang tadinya cepat lelah kini bisa bermain dengan cucu, ada yang tensinya selalu tinggi kini lebih stabil, bahkan ada yang merasa hidupnya kembali bersemangat. Semua ini membuktikan bahwa kesehatan lansia bisa dijaga dengan strategi yang cerdas, bukan semata-mata dengan obat mahal. Bapak Ibu ingatlah bahwa umur 60 tahun ke atas bukanlah akhir dari segalanya. Justru ini adalah masa emas ketika kita bisa menikmati hidup dengan tubuh yang lebih sehat, pikiran yang lebih tenang, dan hati yang lebih bersyukur. Jantung kita sudah bekerja tanpa henti memompa ratusan ribu kali setiap hari selama puluhan tahun. Kini saatnya kita membalas dengan perawatan yang sederhana tetapi bermakna. Saya ingin mengajak Bapak Ibu mulai dari 1 langkah kecil besok pagi. Pilihlah metode yang paling mudah untuk dilakukan. Apakah itu latihan napas, meditasi syukur, atau sekadar tidur lebih awal? Jangan menunggu sampai sakit datang baru bergerak. Karena kesehatan lansia adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga yang kita cintai. Sebelum kita akhiri, tulis di kolom komentar kota tempat Bapak Ibu menonton usia berapa sekarang, dan metode mana yang ingin dicoba lebih dulu. Dengan begitu kita bisa saling menyapa, memberi semangat dan mendoakan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like video ini jika bermanfaat, dan bagikan ke keluarga atau grup WhatsApp. Siapa tahu langkah kecil dari Bapak Ibu hari ini bisa menyelamatkan orang lain dari serangan jantung atau stroke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat menjaga kesehatan lansia, tetap bahagia, dan tetap bersyukur setiap hari.